Selamat malam semuanya. Sari Derina. Sari, udah berapa pertemuan masuk Sari? Sudah berapa pertemuan? Berapa? Cuman sekali aku kayaknya nggak masuk, Bu. Oke, tidak apa-apa. Ja. Lydia, Iya, Bu. udah berapa kali pertemuan ikut Ibu? 6, Bu. Masuk terus, Bu. Masuk terus, oke. Ini nanti kan ada kuesioner ya. Kuesioner itu sama seperti pertemuan mata kuliah sebelumnya, yaitu semacam bagaimana pembelajaran selama pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6 ya. Jadi karena nanti coba sambil diperhatikan di gizi, kalau nanti sudah ada di share apa kabar Ibu ya, supaya kita langsung ke gizi. Apa kalian mendengar suara? Suara guguk, Bu. Ramai sekali, jadi tunggu aja. Oke ya, algoritma greedy ya, nanti mungkin hanya 15 menit. Oke, langsung join ke gizinya ya, greedy, algoritma greedy ya. Metode yang populer di sini adalah membuat maksimum dan minimation ya, untuk optimasi. Bisa optimasi misalnya produk, optimasi biaya, waktu gitu ya. Masalah penukaran uang, diberikan uang senilai A, tukar A dengan koin-koin uang yang ada. Ada tetanggaku dari sebelah sana tapi kedengaran sampai ke sini. Bingung saya. Masalah penukaran uang yang diberikan nilai A, tukar uang A dengan koin yang ada. Contoh misalnya, di sini ada koinnya ada 4, 1, 5, 10, 25 ya. Jadi ada 4 koin, yang satunya satu isinya 1 ya, yang kedua 5, yang 10, 25. Nah, kita disuruh menukar yang 32 ini dengan 4 koin ya. 32 diberikan 32 berapa kombinasi yang dari 4 koin ini 1, 5, 10, 25 ini untuk menghasilkan 32 ininya ya, supaya totalnya 32. Jadi ini banyak kombinasinya ya, tapi yang paling minimum yaitu adalah jumlah koinnya ada 4 ya. Kalau ini 7, 5. Jadi yang paling minimum itu adalah 4 koin, di mana 1 koin yang 25, 1, 5, 2 koin yang bernilai 1. Jadi kalau ditotalkan ini adalah 32. Nah, ini dia ya. Jadi si algoritma greedy ini melihat yang mana maksimumnya, yang mana minimum. Jadi ada beberapa elemen-elemen algoritma greedy. Elemen-elemen itu adalah anggota yang menyatakan si greedy ini berlaku. Contoh, himpunan kandidat ya, himpunan kandidat C, simbolnya C, himpunan solusi, simbolnya S, fungsi seleksi atau selection function ya, fungsi seleksi atau selection function, kemudian fungsi kelayakan, visible, fungsi objektif. Jadi ada 5 yang menjadi
elemen dari algoritma greedy. Kita perhatikan lagi contoh yang untuk 4 koin tadi, ini ada diketahui 4 koin mau ditukarkan koin yang 32, ada 32 koin. Jadi contohnya ada duit uang misalnya 10.000, mau kita tukarkan berapa pecahannya? Ada yang 1.000, ada yang 5.000, 100, 500 ya. Kalau koin kan yang koin kita, koin itu yang berbentuk bulat ya, logam, itu ada yang 100, 200, 500, 1.000 ya. Nah, jadi misalnya itu ya. Jadi dengan ciri elemennya si algoritma greedy ini yang disebut tadi himpunan kandidat S ya, C. Jadi C itu yang disebut kandidatnya adalah 1, 5, 10, dan 25. Yang menjadi himpunan solusi yang disimbolkan dengan S adalah koin yang dipilih tepat sama jumlahnya dengan nilai yang ditukarkan. Tadi yang minimumnya adalah tepat sama. Jadi ini tadi bersimbol S ya. Ada 4 koin ya. Tadi 25, 1, kemudian 51, yang koin 1 ada 2. Jadi tepat di 32, 4 koin ya. Fungsi seleksi pada algoritma greedy yaitu memilih koin yang bernilai tertinggi dari himpunan kandidat yang tersisa. Jadi dari beberapa tadi kombinasi-kombinasi dilihat mana yang tertingginya. Itu disebut dengan fungsi seleksi. Fungsi layak adalah nilai total dari himpunan koin yang dipilih tidak melebihi jumlah uang yang harus dibayar. Jadi yang kalau diminta 32, yang ditukarkan itu adalah 32 juga, jangan melebihi yang diinginkan, tidak melebihi jumlah uang yang harus dibayar ya. Fungsi objektif, jumlah koin yang digunakan minimum. Tadi jumlah koin yang digunakan minimum itu adalah ada 4, yaitu 2 koin yang isinya 1, 251 dan 51. Nah, itu dia untuk elemen algoritma greedy dengan permasalahan, yaitu ada tadi permasalahannya adalah menukarkan 32 dengan 4 koin yang sudah ditentukan. Strategi algoritma greedy adalah algoritma yang bersifat heuristik mencari nilai maksimal, sementara dengan harapan akan didapat yang mana menjadi maksimumnya dan mana yang minimalnya ya. Contoh lainnya tadi kita untuk penukaran uang, yang lainnya adalah untuk ini dia adalah travel ya, apa namanya? Ada beberapa rute, ada kota rute ya yang digambarkan di dalam peta ya, yaitu dari A ke titik B. Jadi mana yang paling terpendek. Kalau minggu kemarin itu kita membahas traveling salesperson, jarak terpendek ini juga, tapi ini adalah di peta. Jadi udah dibuatkan di sini berapa jarak terpendek dari A, B, C, D, F, G, H. Ini dipetakan. Jadi dari A ke B bisa melalui beberapa rute. Bisa dari sini langsung A, G, E, F, B, atau dari A, C, D, E, F, B, atau A, C, H, F, B. Tapi di sini kita adalah mencari jarak terpendek. Itu juga digunakan untuk algoritma greedy-nya. Kita lihat ya, dengan map ini map ya, digambarkan bentuk graph-nya. Graph itu adalah ini dia seperti pertemuan titik-titik ya. Ini dia A, sama ini yang tadi. Yang dari peta tadi dipindahkan ke graf yang berarah. Nah, ini dia A, B, C, D, E. Dapat melihat bagaimana sebuah peta jalur perjalanan yang dipresentasikan dengan direct graph ya, graph berarah. Jadi dari ini kita kalau diperhatikan ada di sini angka-angka ini menunjukkan jaraknya. Jadi kita tidak hanya melihat, oh ya ini yang lebih dekat, tidak ya, tapi diperlihatkan atau dihitung berapa jaraknya. Contoh, C ke D itu 6, C ke H itu adalah 12. Nah, ini dia ya. Berikut adalah graph yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan untuk terpendek ya. Kalau dilihat di sini, Ibu lihat ya. Sini memang sudah dibuatkan jarak terpendek itu adalah yang bergaris ini apa dia, yang lainnya kan hitam ya, jarak menghubungkan satu kota atau satu titik dengan titik yang lainnya. Kalau yang biru ini, inilah yang menunjukkan itu adalah jarak terpendeknya dari A ke G, G ke E ke F, kemudian F ke B ya. Jadi itu dia yang menjadi
jarak terpendeknya. Itu bisa dihitung dari mana? Ini ya, kita lihat. A ke G ada berapa? 9 ya. 9 ditambah ini G ke E 6 ditambah E ke F itu 8 ditambah 5. Ini berapa hasilnya? 28, Bu. 8, Bu. Berapa? 28, Bu. 28, Bu. Oke. Jadi coba nanti dicari dulu ya, seperti minggu kemarin. Misalnya kalau misalnya rute lain bagaimana ya. Nah, ini yang disebut dengan apa itu? Menggunakan algoritma greedy. Jadi kenapa setiap apa itu pertemuan itu selalu ada algoritmanya ya. Algoritma greedy ini menjalankan langkah kunjungi satu titik grab yang tadi dimulai dari A, karena di sini kan kita mencari jarak terpendek dari A ke B dengan beberapa ada rutenya dan ada jaraknya. Tandai graf sekarang yang telah dikunjungi. Dicontohkan di sini ya. Dimulai dari A, ini kan ada 2 pilihan. Kalau kita lihat kan terpendek itu adalah di 4 kan. Kalau melihat apa itu jaraknya ya, jarak terpendek antara 4 dengan 9. Tapi nanti kan ini jadi A, G, E, F, B ya. Lokal maksimumnya adalah ke C karena jarak ke C adalah yang paling dekat. Ya, harusnya itu kan AC ya kan. Tandai A sebagai titik yang telah dikunjungi dan pindah ke C. Ambil seluruh titik yang dapat dikunjungi dari C, dari C kan bisa ke H, bisa ke D. Nah, kita perhatikan di sini ya kan. A ini ke sini ya, langkah ketiga. Selanjutnya diserahkan, ini nanti menjadi apa latihan, mana yang terpendeknya ya. Dengan algoritma greedy, di sini hasilnya sudah disampaikan yang mana jarak terpendek. Cuman berikanlah nanti penjelasanmu sendiri mana yang menjadi jarak terpendeknya. Itu dia ya. Greedy adalah teknik merancang suatu algoritma di mana untuk mendapatkan solusi optimal ya, optimal. Jadi di sini ada maksimumnya, ada minimalnya, kemudian ada juga optimasi. Untuk permasalahan knapsack yaitu ada sebuah ransel atau ya ransel ya atau tas ya, tempat penampungan. Jadi di mana di saat kita bergerak atau melangkah ini mana yang dipilih, mana yang harus kita bawa supaya beberapa objek dalam tas ini yang tas itu kan ada muatannya, ada berapa weight-nya, berapa yang bisa ditampung kan gitu kan. Nah, untuk persoalan ini pun algoritma greedy bisa digunakan ya. Oke ya, jadi kalau kita lihat ada beberapa, sebentar ya kita lihat. Nah ini dia beberapa strategi greedy yang heuristik yang digunakan untuk persoalan knapsack. Knapsack tadi kan ada sebuah tas yang harus kita bawa di mana apa yang bisa kita bawa dengan tas itu kan itu contohnya. Nah ada beberapa menjadi pilihan untuk menentukan apa saja yang bisa dibawa, yaitu greedy by profit. Jadi kita harus melihat mana objek yang mempunyai keuntungan terbesar. Kalau kamu ingat artificial intelligence, yaitu ada seorang tukang nelayan, dia mau menyeberang dari satu seberang ke tepi yang lainnya, dari satu tepi ke tepi yang lain. Di situ ada apa bawaannya, ada kayu, ada apa ya, ada kemarin kucing, nah gitu kan. Nah, mana yang harus dia dibawakan? Nah, itu contohnya. Jadi di sini pilihlah objek yang memberikan keuntungan, greedy by profit, dari beberapa yang mau dimasukkan ke ransel ini, ya, knapsack atau contoh yang mau dibawa ke perahu, dilihat mana yang lebih memberikan keuntungan untuk dibawa. Oke. Yang kedua, pilihan yang menjadi apa namanya pertimbangan ya, atau kira-kira apa lagi, greedy by weight ya, jadi harus kita lihat mana berat teringan. Jadi satu tadi mana yang memberikan keuntungan, berikutnya adalah mana objek atau bawaan yang memang bisa memberikan berat teringan. Nah, yang berikutnya adalah density. Knapsack diisi dengan objek mempunyai P per WI, mencoba memaksimalkan keuntungan dengan memilih ke objek yang mana per unitnya, mana yang lebih memberikan keuntungannya dengan berat terkecil. Nah, itu dia ya dengan ini. Nah, ini W12 PL-nya ini ya. Ini contoh bawaannya. PL-nya 12, W2 5, beratnya di 15, W3, weight-nya
ini PL-nya. Kapasitas knapsack-nya 16. Jadi si tas ini hanya bisa membawa 16 ya, apakah itu kilogram atau gram ya. Tapi di sini adalah dicontohkan adalah 16 ya, digit. 16 digit maksudnya 16 saja, 16 ya. Solusi optimal untuk 0110. Nah, ini dia untuk knapsack. Jadi kalau kamu masih mengingat di apa itu di heuristiknya artificial intelligence, kecerdasan buatan itu ada ya. Nah, ini proses kerja metode greedy, optimal on-tape storage problem, knapsack problem, minimum spanning tree problem, short path problem. Jadi siapa kemarin yang tugasnya bagian algoritma greedy menggunakan Python? Kira-kira sudah dilihat atau bagaimana? Ada yang sudah mendapatkannya? Kelompok siapa kemarin yang algoritma greedy yang terakhir mendaftar? Ada? Siapa? Pembahasan kita algoritma greedy hari ini juga pertemuan minggu depan, tapi 30 menit sebelum nanti apanya selesai pertemuannya minggu depan. Minggu depan hari apa ya? Hari Kamis kita masuk kan? Rabu yang libur ya? Ya kan? Jadi minggu depan kita, iya kan? Minggu depan kita ada kuis ya. Jadi kuis saja. Jadi hari ini kita kembali ke gizi karena kalian itu harus mengisi kuesionernya. Itu tadi sudah disampaikan. Kira-kira sudah ada di gizi belum? Sudah ditampilkan atau belum? Coba lihat. Belum? Di gizi? Belum? Belum ya? Belum, Udah? Bu. Belum? Oke. Belum, Bu. Oke. Bu. Jadi sekarang kita kembali ke koin ini aja dulu yang termudah ya. Kalau tadi knapsack itu apa tadi? Bukan koin ya. Tadi koin kan sudah mudah ya melihat mana yang misalnya untuk 32 ada 4 koinnya, kombinasi berapa kombinasi yang didapat sehingga nanti dapatnya 32 koin. Kira-kira ada di luar ini yang bisa kamu sampaikan? Selain 5 tambah 5 tambah 7 koin, 7 koin ada, 5 koin ada, 4 koin. Ada yang bisa menyampaikan berapa koin lagi jumlahnya supaya 32 dari 4 pilihannya ini? 4, 5, 10, 25. Ada? Ada 4. Tetap 7 koin dia, Bu, memang. Kenapa? 7 koin memang tetap, Bu. Tapi ya sama lah seperti yang di atas tadi, Bu. 5 tambah 5, Bu, memang. Ini 5 tambah 5-nya. Oke ya, 7 koin. Yang lebih atau di luar yang 7, 5, 4 koin ini karena ini ada beberapa karena ada dan seterusnya kan. 7, 5, apakah ada yang 3 koin, 2 koin? Kalau satu kan tidak ada. Kira-kira ada yang lainnya? 6 koin ada, Bu. Apa tuh? Coba, 6 koin. 25 baru satunya sampai 7 kali, Bu. 25. 8 jadinya 8. Jadi 8 koin ya? Berarti, 8, iya, Bu. berarti ini yang paling tinggi ya. Oke, 8. Ada lagi yang lebih, berarti ini minimalnya kan, minimumnya. Yang maksnya 8. Di atas 8 koin ada lagi didapat, supaya jumlahnya 32. Dari 4 koin ini, supaya hasilnya 32. 8 koin paling tinggi. Mana lagi? Ada? Atau lebih sedikit, kalau minimumnya sudah ini ya, 25 tambah ini. Yang lain? Kira-kira? Ada juga, Bu, 32 koin, Bu. Berapa? 1 tambah 1 sebanyak 32, Bu. 1 tambah 1 itu udah paling tinggi lagi ya. Ya, oke. 32 ya. 1 tambah 1 aja terus ya, 1 tambah 1. Oke. Itu nanti yang bagi yang ditugaskan algoritma greedy ini nanti terlihat yang mana lebih maksimum ya. Karena algoritma penggunaan algoritma itu selain tadi harus mencari maksimum minimum diminta yaitu harus lebih cepat ya pengoperasiannya atau si codingnya, di saat mengeksekusi, kalau bisa time-nya lebih sedikit ya. Jadi kalau dia kan kalau mengerjakan beberapa kali perulangan kan itu pasti
itu akan membutuhkan banyak waktu, ya kan? Kalau 32. Misalnya repeat until for I sampai 32 kan? Oke, tidak apa-apa. Yang lain ada? 32 udah paling tinggi lah ya, karena 1 tambah 1 tambah 1. Ada lagi? Untuk mendapatkan 32 koin? Ada? Oke ya. Nah, selanjutnya kita lihat ya. Untuk yang Grab tadi ya, Grab itu adalah mencari jalan jarak terpendek dengan ketentuan yang ini. Nah, ini sambil menunggu Kaprodinya membagi kuesionernya ya. Silakan ini ada ya udah ada di materi. Kira-kira kalau jawabannya udah ada di sini. Kira-kira menurut kamu aja untuk mencapai jarak terpendek dari mana? Nanti share aja di gisinya ya. Ini untuk jarak terpendeknya ya. Jangan lihat oh ya ini kan lebih dekat. Jangan ya. Tapi coba hitung-hitung. Minggu kemarin juga sudah ada dicontohkan untuk mencapai dia spesifik direct Grab berarah ya. Itu nanti silakanlah share itu di gisinya sambil kita menunggu kuis ya. Kuesioner beda ya, kuesioner. Minggu depan ada kuisnya. Ada pertanyaan mengenai tugas dikumpulkan yang per kelompok kapan? Sebelum UTS. Sebelum UTS. Ya, oke ya, karena ini minggu depan masih ada beberapa waktu, biasanya ada 3 minggu lagi tuh. Ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak kita kembali ke gizi. Ini bisa kalau sudah udah dapat ininya, tapi kalau boleh jangan di copy paste. Idemu sendiri aja. Bagaimana mendapatkan jarak terpendek ya. Dengan ada di sini angka-angkanya, ada tanda panahnya. Kira-kira bagaimana supaya jarak terpendek untuk peta jalur di sini dengan menggunakan grabnya ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, kita kembali ke gizi. Silahkanlah diisi nanti kuesionernya ya. Saya tidak mengintimidasi. Pertanyaan, Bu. Iya. Mengenai videonya itu, Bu. Itu Ya. video step Kayak pembuatannya iya, gimana, Bu? pembuatannya kayak Ibu aja. Kamu pakai apa aja? Zoom ya. Zoom sendiri pun bisa. Kemudian record lebih kalau pakai kita kayak Bandicam itu lebih berat ya. Kamu zoom aja gini. Nggak akan apalagi kalau rekam pakai handphone lebih berat ya. Kalau kayak gini pakai Zoom ini kamu sendiri berbicara ini gitu udah ya, supaya tidak Oke, Bu. repot. Terima kasih, Bu. Oke, yang lain bagaimana? Ada pertanyaan? Cukup? Selamat malam. Cukup, Bu. Oke, selamat malam. Silakan diisi kuesionernya. Nah, sambil menunggu ini bisa dijawab di gizi. Oke, Ibu tutup, kembali ke gizi. Selamat malam. Malam, Bu. Malam, Bu.